kita melihat manusia, dan ketika kita lihat manusia itu sendiri disertai dengan Nur Muhammad, disitulah itikat yang benar, itikat yang terhindar daripada maksiat, ya, dan tidak membatalkan ibadah kita, ya. Karena siapapun yang tanpa melalui itikat dalam melihat, maka akan timbul maksiat di dalam penglihatan itu sendiri. Paham ya maksudnya? Jadi ketika kita melihat tanpa itikat, maka cenderung kita akan meremehkan seseorang. Cenderung kita ketika melihat timbul rasa simpatik. Ketika melihat timbul rasa kita ingin memiliki, yang terkadang bukan hak milik kita. Keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah padamnya api Majusi, api abadi 1000 tahun, ketika Nabi lahir dia pecah, dia mati, lalu disertai pula robohnya berhala yang ada di Baitul Rebah, ya, jatuh, berhancuran. Ketika junjungan Nabi besar kita lahir, maka seakan-akan terjadi gempa, runtuh berbagai berhala di penjuru Baitullah. Di sini kita harus bisa mengambil iktibarnya, bahwa kelahiran Nabi mengajarkan umatnya untuk menghancurkan berhala yang selama ini ada di dalam diri manusia itu sendiri. Apa hakikat berhala itu? Ialah syirik yang tersembunyi, dikatakan dia syirik khafi. Itu yang sangat dikhawatirkan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena syirik inilah pangkal yang sangat berbahaya. Syirik inilah yang menyebabkan manusia terhijab oleh Tuhannya. Syirik inilah yang menyebabkan manusia jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mengenal hakikat diri, maka ketika dia sudah istiqomah di dalam sholat 5 waktunya, dia istiqomah di dalam zikirnya, dia istiqomah di dalam sholawatnya, dia istiqomah di dalam seluruh ibadahnya, maka timbul yang namanya rasa bangga, ya. Rasa bangga inilah yang menggugurkan seluruh ibadah kita. Karena kita merasa kitalah yang ibadah, kita merasa kita yang sholat, kita merasa kita yang zikir, kita merasa kita yang melakukan seluruh kebaikan. Maka dikatakan tidak ada satu pun kebaikan, bahwa kebaikan itu hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Jikalau seseorang tidak mengenal Tuhannya, maka seluruh ibadahnya akan celaka. Seluruh ibadahnya akan menyeretnya ke dalam api neraka. Bagaimana dia akan selamat ketika dia berdiri sholat, dia belum mengenal Tuhannya. Ketika dia menjalankan sholat, dia belum tahu syahadatnya. Ketika dia sholat, dia masih merasa ada yang menyembah dan ada yang disembah. Dua pengakuan di dalam satu wujud, yang wujud itu hakikatnya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus hati-hati. Di dalam 7 sifat sudah sering diajarkan, ya. Janganlah kita merasa kita yang melihat, tapi penglihatan Allah yang memperlihatkan kepada kita. Karena alam semesta tadinya gelap gulita. Sebelum memancar Nur Muhammad, belum ada apa-apa. Setelah ada Nur Muhammad, tercipta semua, barulah terang benderang. Artinya kita ini harus sering-sering tafakur sekarang, ya. Kalau kita melihat apapun, tadi itikadnya masih ingat ya? Yang pertama, itikat melihat, janganlah melihat sesuatu tanpa didahului itikat. Itikat melihat seperti apa tadi? Sebelum melihat, lihatlah bahwa Allah meliputi kita di depan, di belakang, di dalam diri kita. Maka penglihatan kita tidak akan membatalkan puasa ilmu kita. Maka mata harus sering berpuasa. Karena pandangan ini merupakan panah api syaitan ke dalam hati manusia. Dengan pandangan ini bisa merusak iman takwa kita. Dengan pandangan yang tidak disertai dengan itikat yang baik, dia bisa menyebabkan, itu tadi saya ulang, buruk sangka. Bisa menyebabkan kehendak, keinginan untuk memiliki yang terkadang bukan hak miliknya, ingin dimiliki. Akhirnya rusak umat ini, ya. Suami orang ingin dimiliki, istri orang ingin dimiliki, motor orang ingin dimiliki, mobil orang ingin ndak punya motor, ndak punya mobil. Berbagai macam cara menggunakan sifat hewan, menggunakan sifat setan, akhirnya mau menipu. Maka inilah pekerjaan hewan dan setan yang akan berakibat berputarnya hukum Tuhan yang dikatakan hukum sebab akibat. Maka sering saya nasihatkan kepada murid-murid, jangan bersedih, jangan putus asa ketika kita sedang diuji. Perbanyak sholawat. Masih ingat kelahiran Nabi ketika ditinggalkan kedua orang tuanya. Seluruh alam semesta berlomba-lomba ingin apa? Ingin merawat baginda Nabi besar kita. Kenapa mereka berlomba-lomba ingin merawat junjungan Nabi besar kita? Karena begitu besarnya limpahan karunia rahmat, limpahan karunia rezeki. Ketika kita mengetahui hakikat itu semua, mereka berlomba-lomba yang datang ke dunia ini,
utusan Tuhan, manusia yang istimewa, luar biasa, pilihan Tuhan sebagai uswatun hasanah, berlomba-lomba seluruh makhluk. Artinya apa? Ketika kita ingin mendapatkan keberkahan rahmat, keberlimpahan rezeki, perbanyaklah sholawat. Sholawat berapa kali ini sehari? Berapa kali ya? Ada yang sampai 1000? Tidak ada. 2000? Masih nawar ya? Nah. Jangan mengharap keberkahan limpahan rezeki kalau kita saja malas sholawat. Sholawat itu menuju kepada gerang. Kemana tujuannya? Memuji diri sendiri. Ini hakikatnya nur yang zahir sebagai insan, bukan kita manusia. Kita manusia ndak punya pengakuan. Paham gak ini maksudnya? Maka kalau ingin berlimpah rezekimu, ingin berlimpah rahmat hidupmu, jangan malas engkau sholawat. Sehari 1000 kali aja berat kok bersolawat. Iya. Sholawat itu harus istiqomah. Itulah mencerminkan kita cinta kepada junjungan Nabi besar kita yang telah mengangkat kita dari kegelapan, kezaliman, kesirikan hati. Bukankah Nabi kita yang mengentaskan kita, lalu mencerahkan kita melalui agama Islam? Maka kita harus berterima kasih melalui ajaran junjungan Nabi besar kita untuk melazimkan sholawat. Itu loh dirimu yang hakiki. Pujilah kebesarannya yang dinyatakan kepada dirimu. Menjadi insan kamil ini loh. Masa tidak pernah disolawati? Solawat itu bukan arahnya ke Mekah. Hakikat solawat itu mengarahnya ke pribadi insan yang menjadi rahasia Tuhan. Kan seperti itu. Maka jangan salah. Junjungan Nabi besar kita mengajarkan banyak-banyaklah engkau sholawat. Itu loh. Dan kita sholawatnya sudah mengetahui wujud hakikat sholawat itu sendiri. Wujud sholawat ya diri insan ini tadi dan kesohiran seluruh alam semesta. Maka ayo kita sholawat. Gitu loh. Kita ini kalau ingin mencintai Nabi harus mempunyai yang namanya rasa ingin bertemu. Kita harus mempunyai rasa rindu ingin berjumpa. Maka bisa mahabbah. Mahabbah tadi apa? Mahabbah itu kalau di syariat cinta. Tapi kalau di perguruan mahabbah itu bertemu. Bertemulah hakikat Muhammad kepada hakikatnya Allah melalui sholawat. Maka sampai kepada Tuhan melalui nurnya. Jadi apapun masalah hidup kita, mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu
alaihi wasallam. Amin amin ya robbal